Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan insyaallah di pertemuan kali ini kita menginjak bahasan baru ya di dalam fikih ibadah. Insyaallah kita akan coba membahas bab tentang al-manasik, bab tentang al-manasik. Di mana manasik ini ya, di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah hajjun. Itu tentang bab haji. Bab haji. Insyaallah kita bahas bab tentang haji. Nah, ini yang berkaitan ya, di antara bab haji ini adalah orang yang berhaji ya, maksudnya syarat-syaratnya, kemudian hukumnya, hukum haji, kemudian al-af'al fil haji, perbuatan-perbuatan di dalam ibadah haji apa saja, insyaallah kita akan coba membahasnya. Kemudian di dalam manasik juga ada bab tentang umroh. Insyaallah kita akan bahas bab tentang umroh, dan inilah yang mungkin kita akan dahulukan dahulu. Nah, jadi kita akan mendahulukan pembahasan bab tentang umroh, karena bab umroh ini yang lebih mudah dan paling banyak dilakukan oleh ikhwafillah ya, ikhwan akhwat semuanya sebelum melaksanakan haji biasanya. Insyaallah maka kita akan membahas bab tentang umroh. Kemudian juga nanti di dalam bab manasik ini ada az-zabaih, az-zabaih. Az-zabah ini adalah sembelihan apa saja, insyaallah kita akan coba membahasnya satu persatu. Taib. Ikhwan yang semoga Allah muliakan, di sini ada beberapa ketentuan nasihat. Nasaihu ammatun qabla safari lil umrati wal haji. Nasihat-nasihat, ini nasihat amah ya, yang umum, nasihat-nasihat umum sebelum, qabla itu sebelum, as-safar sebelum safar bepergian, lil umroh wal haji untuk melaksanakan umroh dan haji. Nah, apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan safar untuk umroh dan haji? Ya, pertama an yusiya ahlahu wa ashabahu. Yang pertama adalah berwasiat. Nah, ini berwasiat kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Jadi kepada keluarga dan kawan-kawan. Ini sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Tidak pantas bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan untuk melewati 2 malamnya, melainkan wasiatnya itu tertulis di sisinya ya. Jadi hendaklah kita ketika akan bepergian kepada sesuatu tempat ya yang melebihi beberapa hari begitu ya, khususnya yang sekarang kita akan umroh dan haji misalnya, maka hendaklah kita berwasiat kepada keluarga dan sahabat-sahabat kita, khususnya adalah wasiat untuk kebaikan ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, an yaktuba ma lahu wa ma alaihi minad dain. Menulis ya, menulis malahu, piutang. Jadi malahu minadain adalah piutang, wa ma'alaihi dan hutangnya ya. Tulis hutang dan piutangnya, agar ini harus ditunaikan dan harus dibayarkan kepada orang yang harus kita tunaikan hutang tersebut untuk kita bayar. Nah, hendaklah keluarga kita tahu jikalau kita memiliki hutang atau memiliki piutang ya. Piutang dari orang lain ya, kita juga harus mengabarkan bahwa kita misalnya memiliki piutang dari orang lain yang harus ditagih oleh kita. Maka itu pun harus diketahui oleh keluarga kita. Begitupun hutang ya. Ketika kita memiliki hutang kepada orang lain, maka hendaklah keluarga kita pun mengetahuinya ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-taubah an-nasuh. Jadi taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kenapa ya? Karena kita tidak tahu, kemungkinan kita bisa meninggal di perjalanan, maka kita harus bertobat dengan sebenar-benarnya taubat. Yang keempat, tahallulun nas minal mazalimi qabla safarihi.
menghalalkan, meminta halal, meminta penghalalan kepada orang lain, kepada manusia ya. Minal madzalim, dari segala kezaliman-kezaliman yang kita lakukan qabla safarihi, sebelum kita melaksanakan safar ya. Jadi seseorang sebelum melaksanakan safar maka minta penghalalan ya, minta maaf kepada orang lain. Apalagi yang kita sudah menzalimi dia, maka kita berkewajiban untuk meminta maaf, meminta penghalalan agar dihalalkan ya. Maka ketika kita meninggal insya Allah dalam keadaan diampuni dosa dan kezaliman kita. Ini sebagaimana kata Nabi SAW, man kana indahu mazlimatun li akhihi, barang siapa yang dia memiliki kezaliman kepada saudaranya, min malin au irdin, baik itu kezaliman dari sisi harta maupun dari sisi kehormatan, falyatahallal minhul yaum, maka hendaklah dia meminta penghalalan hari ini, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum dinar dan dirham ini tidak lagi bermanfaat ya. Jadi ketika kita punya hutang atau punya hal-hal yang berkaitan dengan harta, maka segera kita minta penghalalan. Kenapa? Karena nanti di akhirat tidak lagi berguna dinar dan dirham ya. In kana lahu amalun sholihun ya, kalau misalnya seseorang berbuat zalim kemudian dia memiliki amal saleh, ukhidha minhu biqadir madzlimatihi, maka akan diambil dari amal soleh itu nanti di hari kiamat, biqadri madzlimatihi, dari berdasarkan kadar kezalimannya. Jadi ketika kita pernah menzalimi orang, maka akan diambil kebaikan kita dan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Nauzubillahi min dzalik. Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Dan jikalau kita tidak memiliki kebaikan, dan jikalau dia ya, orang yang menzalimi ini, dia tidak memiliki kebaikan, tidak memiliki amal soleh, maka orang yang dizalimi ini akan diambil dosa-dosanya ya, fahumila alaihi, kemudian dibebankan kepada orang yang dizalimi tadi ya, kepada orang yang menzalimi tadi. Nauzubillah. Maka orang yang zalim ya, dia kebaikannya akan diambil, kebaikan akan diambil, atau keburukan orang lain akan diberikan kepada orang yang zalim ini. Nauzubillahi min dzalik. Maka yang keempat ini tahallul, minta penghalalan ya. Kemudian selanjutnya di sini al-hajj wal umrah min nafaqatin thayyibah. Jadi melaksanakan haji dan umrah ya, min nafaqatin thayyibah, dari nafkah yang benar ya, dari nafkah yang halal maksudnya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali dari perkara yang baik ya. Maka umroh dan haji dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram, tidak akan diterima pahalanya ya. Naudzubillah. Kemudian yang terakhir, an yata'allam ma yushra'u lahu fi hajjihi wa umratihi. Hendaklah dia belajar ya segala perkara yang disyariatkan ya, apa yang harus dilakukan fi hajihi, di dalam hajinya, wa umratihi, dan di dalam umrohnya. Jadi kita harus belajar fikih umroh, fikih haji, agar apa yang kita lakukan benar menurut apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki ya. Taib ikhfillah, yang terakhir ada satu lagi, ini ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Maka niatnya apa ketika kita umroh, ketika kita haji? Bukan niat karena ingin pamer, bukan niat karena ingin disebut seorang yang haji, tapi benar-benar niat ikhlas karena Allah menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita ya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita insyaallah ya. Taib ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Demikian ya untuk sementara ya, berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan haji dan umroh ya, perjalanan menuju haji dan umroh yang berkaitan dengan nasihat-nasihat penting ya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pahami ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.